Hai guys, perkenalkan nama saya Valen Sandiata dengan NIM 19051007. Nah, di kesempatan dan video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai prinsip-prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional. Ada 4 prinsip dasar yang harus kita ketahui dalam hukum perdagangan internasional, yakni yang pertama, ada prinsip dasar kebebasan berkontrak. Yang kedua, ada prinsip dasar pacta sunt servanda. Dan yang ketiga, ada prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dan yang terakhir, yang keempat, ada yang bisa menebak? Oke, prinsip dasar komunikasi atau navigasi. Baik, langsung saja kita membahas prinsip dasar yang pertama. Tanpa berlama-lama, kita membuka dengan pernyataan dari Schmidt-Hoff yang menanggapi secara positif kebebasan pertama. Beliau menyatakan sebagai berikut: The autonomy of the parties will in the law of contract is the foundation on which an autonomous law of international trade can be built. The national sovereign has no objection that in that area an autonomous law of international trade is developed by the parties, provided always that law respect in every national jurisdiction the limitation imposed by public policy. Kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak. Dalam hal ini kontrak dagang internasional. Nah, kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas, yang meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati. Ia termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya. Ia mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak. Nah, kebebasan ini sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain. Persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum. Seruput kopi dulu. Prinsip yang kedua, prinsip dasar pacta sunt servanda. Ada yang tahu apa itu pacta sunt servanda? Pacta sunt servanda adalah yang berarti sebuah perjanjian itu bersifat mengikat. Nah, di prinsip yang kedua ini, yaitu prinsip dasar pacta sunt servanda, adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Prinsip ini pun bersifat universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini. Oke, kita masuk kepada prinsip dasar yang ketiga. Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Prinsip ketiga, prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil guys, agak kurang didengar. Namun, pengakuan dari Goldstein menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase dalam sebuah perdagangan internasional adalah sebuah forum penyelesaian sengketa yang sekarang ini semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang dan termasuk kontrak dagang internasional.
Goldstein menguraikan kelebihan dan alasan mengapa penggunaan arbitrase ini beliau jadikan prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional sebagai berikut. Moreover, to the extent that settlement of difference is referred to arbitration, a uniform legal order is being created. Arbitration often apply criteria other than those apply in courts. Demikian pernyataan dari Goldstein. Kita masuk kepada prinsip dasar yang keempat. Prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Ada yang bisa menjelaskan prinsip dasar yang keempat ini sebelum saya menjelaskan? Tidak ada. Oke. Baik. Di samping ketiga prinsip dasar tersebut, prinsip dasar lainnya yang menurut penulis relevan adalah prinsip dasar yang dikenal dalam hukum ekonomi internasional, yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi atau navigasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi dalam keperluan dagang dengan siapapun, juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana teknologi. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Nah, saya sudah menjelaskan keempat prinsip dasar tersebut. Semoga apa yang saya jelaskan kepada teman-teman sekalian mampu menambah wawasan dan mampu mengerti dan memahami sehingga dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari saya. Sebelum saya menutup, mari kita seruput kopi dulu. Enggak tuh, jus semangka guys. Enggak kelihatan. Oke, jus semangka. Bukan kopi. Sayonara.